Ada kabar baik dari dunia kuliner tanah air. Tahun ini CNN Travel kembali merilis 50 makanan terlezat di dunia. Dan ini dia kabar baiknya. Rendang dari Indonesia kembali menduduki urutan pertama alias makanan terenak di dunia. Saya bangga nih jadi orang Indonesia. Tahun ini jadi kali kedua rendang masuk dalam makanan terenak pertama versi CNN Travel. Sebelumnya pada Juli 2011, CNN Goes menobatkan rendang sebagai makanan terenak peringkat 11 dan di September 2011 rendang naik ke peringkat pertama. Nah kini di bulan Juli 2017 rendang tetap berada di posisi pertama. Luar biasa setelah bertahun-tahun masih jadi makanan terenak. Polling ini dilakukan CNN melalui Facebook dan ada lebih dari 35.000 suara yang memberikan vote. Sebanyak 50 jenis makanan terenak di dunia ini terpilih dari hasil jajak pendapat. Hasilnya, nasi goreng, rendang menjadi dua makanan terenak di dunia. Para peserta polling memberikan komentarnya tentang rendang dengan menyebut rendang is the best. Rendang merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Tidak hanya lezat dan juga kaya bumbu, dalam masakan rendang ternyata juga terdapat filosofi. Berikut liputan koresponden CNN Indonesia, Ruli Kurniawan dalam program Insight Indonesia. Inilah tempat dengan sebutan Negeri Seribu Surau. Ranah Minang adalah warisan Kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Saksi sejarah kolonialisme Belanda. Padang tumbuh menjadi kota perdagangan sejak abad ke-18. Perjalanan panjang Ranah Minang terekam dalam jejak kuliner. Sebab bumbu dan rasa juga menyimpan riwayat. Minangkabau tidak hanya identik dengan tradisi dan kearifan lokalnya, namun yang menjadi kekhasan dari Minangkabau adalah warisan turun-temurun dari sisi kulinernya. Di desa Batu Hampar, Payakumbuh, perempuan paruh baya bernama Hairina biasa mengolah rendang. Rendang adalah masakan khas Minang yang dimasak dengan bumbu melimpah dan santan dalam waktu yang cukup lama. Dengan tungku dan kayu bakar, hari itu Hairina memasak rendang daging sapi. Ini suatu mesin yang sangat sederhana. Jadi kalau kita mau meres santan, nggak perlu pakai tangan lagi, Bu ya? Pakai ini manual nih. Manual. Mbak ya pakai yang rasanya pun enak pakai ini daripada pakai mesin. Dalam buku The History of Sumatra karangan William Marsden, ada dua tumbuhan penting di Sumatera saat itu, padi dan kelapa. Padi diolah menjadi nasi sebagai makanan pokok, sementara kelapa diolah menjadi santan untuk membuat makanan. Santan kelapa adalah bahan dasar utama masakan Minang. Bagi orang Minang, kelapa itu tidak hanya untuk santan ya Bu ya, bahkan seluruh bagian dari kelapa, baik sabut ataupun batoknya, semuanya terpakai seluruhan untuk pembakaran juga. Nggak ada tersisa ya Bu ya, semuanya masuk semua dalam masakan rendang. Santan diolah dengan sayur, ikan, atau daging dengan banyak bumbu. Karena dulu orang Minang suka merantau, mereka harus membuat makanan yang tahan lama. Rendang mencerminkan sendi peradaban Minang. Daging adalah simbol Ninik Mama sebagai pemuka adat. Cabai ibarat alim ulama yang tegas menegakkan syariat Islam. Bumbu adalah cermin masyarakat umum dan kelapa atau karambia dalam bahasa Minang merupakan simbol cadia pandai atau kaum intelektual. Itulah sebabnya masakan ini ditempatkan pula sebagai penanda status sosial seseorang. Sebuah kenikmatan yang tinggi
Sebuah masakan yang tinggi status sosialnya itu memang butuh kerja yang ulet, butuh bahan yang banyak, butuh bahan-bahan yang baik, dan butuh kerja yang keras terlebih dahulu baru mencapai derajat yang tertinggi, baru mencapai status yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Butuh waktu 3 jam memasak rendang di kuali besar ini. Wangi, Wangi sekali. coba rasa. Nah, rasanya enaknya pakai nasi putih Bu kita makan nih. Udah ada nasinya. Nah, Boleh. sebenarnya rendang Padang itu tidak hanya dengan daging, tidak hanya rendang daging, tapi juga ada jenis-jenis rendang lain yang tidak kalah unik dan pastinya tidak kalah nikmat. Wah, mari Bu. Ruli tadi sukses ya, sukses bikin saya dan seluruh kru studio ini hari ini malam ini lapar. Mungkin habis siaran langsung ke rumah makan Padang yang dekat kantor ya. Kita lihat tanggapan dari netizen terkait dengan terpilihnya rendang sebagai makanan terenak di dunia versi CNN Travel. Kita lihat ini dia komentar ya. Boleh dibuka? Oke, yang pertama Indah Dewi Pertiwi. Siapa di sini yang suka rendang dan nasi goreng? Dua makanan ini kembali jadi makanan terenak di dunia versi CNN loh. Agus Hamonangan, rendang makanan dari Indonesia yang terlezat nomor 1 di dunia versi pembaca CNN. Dalton Sembiring, rendang dan nasi goreng makanan dari Indonesia ini kembali di voting sekali lagi sebagai makanan nomor 1 dan 2 terenak di dunia versi CNN Travel. Dan terakhir dari akun @muslimf, survei CNN, makanan paling enak di dunia nomor 1 adalah rendang, nomor 2 adalah nasi goreng. Dua-duanya berasal dari Indonesia. Bangga. Udah dipilih jadi makanan paling enak, terenak, nomor 1, nomor 2 di dunia. Yang nomor 1 tadi jangan sampai diklaim lagi sama tetangga sebelah. Kita berbincang dengan Chef William Wongso melalui sambungan telepon. Selamat malam, ini dia pakar kuliner, master kuliner. Pak William, selamat malam. Malam Fani, apa kabar? Baik. Pak William, boleh dong saya minta komentar Anda. Ini rendang setelah bertahun-tahun masih dipercaya, masih diyakini sebagai makanan nomor 1 terenak di dunia. Bahkan apa sih menurut Anda yang membuat rendang ini istimewa, sangat istimewa? Begini ya, dunia sekarang itu kiblat kita rasanya itu udah bosen dengan versi-versi barat yang mereka sering nikmatin atau mereka udah gede dengan makan-makan itu. Mereka tuh mau cari makan-makan baru dan kiblatnya itu memang larinya di Asia Tenggara sini yang saya perkirakan nanti berapa tahun yang akan datang. Kita itu akan mendapat porsi yang banyak untuk dicontoh kita rasanya. Gini ya, memang kompleksitas rendang terus rasa gosongnya santan dengan rempah bumbu dimasak dengan daging itu bagi orang asing di dunia ini dia tidak temukan di makanan-makanan lainnya. Sehingga selama ini yang pengalaman saya, kalau saya menyajikan rendang di mancanegara, mereka tuh nggak pernah lupa. Setiap kali ketemu lagi selalu tanya. Artinya memang cita rasa bumbunya yang hanya bisa didapat di Indonesia dan juga hanya bisa dibuat di Indonesia ya, Pak William ya? Karakter itu. Karakter itu yang terbaik, yang memang harus punya dari Indonesia, santannya juga harus dari Indonesia. Oke, Pak William, kalau Anda melihat kan memang kiblatnya Anda bilang tadi seperti itu. Anda melihat bagaimana atau seberapa besar lah chance-nya ini rendang untuk dipromosikan di dunia? Artinya mungkin rendang ini bisa diolah ke berbagai menu makanan barat gitu. Mungkin seperti ada taco rendang atau apalah segala macam. Dan menurut Anda seberapa besar sih pemerintah kita mempromosikan rendang ini di internasional di mata dunia? Begini ya, kita tuh harus mengajarkan teknis memproduksi rendang yang lebih modern, ya lebih modern. Karena proses rendang itu kan lama. Kalau disuruh cara tradisional seperti kita, nggak bakal ada orang yang punya waktu di luar negeri untuk
membuat. Tapi salah satu kunci yang paling penting, kita tuh juga harus memperkenalkan bumbu rendang dari Indonesia, santan dari Indonesia. Dengan perpaduan ini akan mempermudah mereka untuk memproduksi rendang. Kalau mereka harus bikin dari cabai, bumbu-bumbu lain-lainnya, saya rasa mereka tidak punya waktu untuk memproduksi rendang. Oke, kita juga baru tahu, mungkin nggak banyak orang-orang Indonesia yang tahu ternyata rendang ini punya nilai atau mengandung filosofi gitu. Tadi mungkin ada sedikit paketnya, mungkin Pak William juga mendengar. Anda melihat ternyata banyak sekali masakan-masakan Indonesia, makanan khas Indonesia begitu, yang menyimpan nilai-nilai filosofi di dalam bumbu, kemudian cara memasaknya. Iya nggak sih Pak William? Memang ada, tapi tidak secara resmi terdata. Kita tuh tidak punya data, banyak yang cerita hanya konon. Nah ini yang memang kita kalau perlu harus kita gali. Tapi sekarang kita harus punya kiat bagaimana secepatnya memperkenalkan cita rasa Indonesia itu kemana-mana dulu. Harus lewat sekolahan, pencipta atau KBRI di seluruh dunia. Karena kita itu sangat minim restoran dibandingkan Thailand, Vietnam, Jepang, dan lain-lain. Oke, Pak William, terakhir singkat saja, Anda ini kan pakar kuliner, sudah malang melintang ke seluruh Indonesia mencicipi makanan-makanan khas Indonesia. Terutama kita ngomongin soal rendang nih sekarang, menurut Anda rendang yang paling enak itu rendang yang seperti apa? Karena kan kadang-kadang pengertiannya atau definisinya beda-beda nih setiap orang soal rendang. Ada rendang yang agak sedikit basah, ada yang agak kering, nyemek-nyemek, itu gimana? Justru itu keunikan rendang, masing-masing orang memiliki favorit masing-masing. Sekarang kalau kita ke Sumatera Barat saja, setidak-tidaknya mungkin ratusan jenis versi rendang, tiap desa komposisi bumbunya beda. Jadi memang kita nggak bisa, tapi kalau kita memperkenalkan satu contoh, kita mesti membuat satu komposisi seperti apa yang tercetus dalam buku 30 ikon kuliner Indonesia oleh zamannya Menteri Pariwisata Ibu Mari Pangestu. Di situ komposisi bumbunya yang paling banyak. Oke, justru itu keunikan dan kenikmatan rendang ya. Rasanya beda-beda, tapi itu intinya ya, uniknya di situ. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak William Wongso, pakar kuliner sudah bergabung dengan kami CNN Indonesia Connected malam hari ini.